Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang saya berada di dealer Nasmoko Melati. Nah, karena aku berada di Nasmoko, maka yang saya akan review ini adalah satu mobil Toyota terbaru yang baru saja meluncur, yaitu Toyota Yaris tipe TRD Sportivo versi 2020. Nah, motor seperti apa mobilnya? Langsung kita masuk ke dealernya. Nah, sebelum masuk ke dealer, jangan lupa untuk pakai masker, sama juga cuci tangan. Nih. Nah, ayo masuk. Selamat datang di Nasmoko Melati, ada yang bisa dibantu? Bagi Mas, saya mau nge-review Toyota Yaris tipe yang warna hijau ini. Oke, perkenalkan saya Ian dari Nasmoko Melati. Oh ya. Makasih banyak ya Mas ya. Nah, buat kalian yang berada di daerah Jogja dan sekitarnya, masuk Sleman, bisa datang aja ke dealer Nasmoko Melati yang ada di Jalan Magelang dekat dengan flyover Jombor ya. Sekarang kita masuk ke Toyota Yaris ini. Nah, yang ada di samping saya ini adalah Toyota Yaris tipe TRD Sportivo versi 2020. Sebelum saya jelaskan tentang apa yang ada di dalam Toyota Yaris ini, saya mau jelasin tentang sejarah umum tentang Toyota Yaris. Yaris ini secara global sudah diperkenalkan sudah 21 tahun lalu atau pada tahun 1999. Nah, Yaris ini diplot sebagai pengganti dari Toyota Starlet, di mana saat itu di Indonesia juga sempat dijual ya Toyota Starlet ini. Yaris ini memang diplot untuk dipasarkan di daerah-daerah seperti Jepang dan juga pasar Eropa, di mana dua wilayah tersebut menyenangi mobil hatchback. Nah, lalu muncul juga generasi kedua yang hadir pada tahun 2005, dan Yaris yang official masuk Indonesia itu pertama kalinya pada tahun 2006 sebagai CBU dari Thailand. Saat itu, Yaris yang generasi kedua ini atau yang dipanggil sebagai Yaris Bapau itu sudah mengalami beberapa kali facelift. Yang pertama, facelift pada tahun 2008, yang kedua pada tahun 2012. Selain itu juga, Yaris ini juga salah satu mobil Toyota pertama Indonesia yang memiliki tipe TRD Sportivo, di mana tipe ini adalah yang memberikan kesan sporty baik dari aksesoris eksterior sampai komponen yang ada di dalamnya. Lalu berlanjut pada tahun 2014 di mana Yaris memasuki generasi ketiga, di mana saat itu modelnya juga jauh berbeda dibanding Yaris yang sebelumnya. Karena memang saat itu di generasi ketiga ini Toyota membagi Yaris ini jadi dua model. Yang pertama Yaris yang dipasarkan di Jepang dan Eropa, lalu yang kedua adalah Yaris yang dipasarkan di Asia Pasifik seperti Thailand, Tiongkok dan juga Indonesia. Nah, Yaris yang generasi ketiga ini dipanggil sebagai Yaris Lele, sedangkan yang generasi kedua dipanggil sebagai Yaris Bapau. Seperti generasi kedua, Yaris yang generasi ketiga ini sudah beberapa kali mengalami facelift, seperti pada tahun 2018 di mana muncul panggilan Yaris Joker. Nah, sebelumnya juga memang sempat ada improvement sih di Yaris ini, cuman dia ganti mesin saja dari yang mesin yang 1NZ jadi 2NR. Nah, lalu yang kedua, yang ini terakhir nih, sekarang Yaris facelift yang versi 2020. Memang sih secara perubahannya nggak begitu banyak dibandingkan kayak dari Yaris Lele ke Yaris Joker. Tapi setidaknya apa aja sih yang berubah di versi 2020 ini? Sekarang kita masuk ke eksteriornya. Nah, sekarang kita masuk ke eksterior dari Toyota Yaris tipe TRD Sportivo. Dan inilah tampilan depan dari Yaris TRD Sportivo ini, di mana pada versi 2020 atau facelift 2020 ini adalah perubahan yang paling besar di antara semua bagian yang di dalam mobil ini. Ini ada tampang depannya. Sekarang lampu depannya dia sudah menggunakan LED multi reflektor di sebelah sini, serta dia sudah menggunakan DRL yang sudah terintegrasi. Kalau sebelumnya kan terpisah di bagian bawah bumper sini. Terus juga grillnya ini sudah grillnya dan serta bumper yang ada di sini sudah mengadopsi desain X ya. Jadi memang kalau kelihatan dari depan frontal banget, itu desainnya itu mirip sama beberapa sedan Toyota seperti Toyota Corolla Altis ataupun Toyota Camry. Bahkan ada juga nyebut sebagai mirip dengan produk-produk Lexus. Serta lampu klem ini dia sudah menggunakan LED. Dan juga karena tipe TRD, maka dia juga dilengkapi dengan body kit ada di bagian bawah sini. Oh ya, aku lupa. Di Yaris versi 2020 ini dia punya tersedia dua tipe, yaitu tipe TRD Sportivo dan juga tipe G. Sedangkan yang
sedangkan sebelumnya juga ada tipe E tapi sudah didiscontinue di versi sekarang ini. Nah, jadi perbedaan dengan tipe G, yang pertama lampunya ini kalau ini LED multireflektor, sedangkan yang ini masih proyektor. Yang kedua, ini di sini nggak ada fog lamp, serta karena dia tipe G, maka dia nggak ada paket body kitnya. Gitu. Jadi begitulah ke tipe G, karena tipe terendah pasti tampil lebih polos dibandingkan tipe TRD. Saya masuk ke samping dari Toyota Yaris. Nah, berbeda dengan bagian depan yang banyak sekali perubahannya, di bagian samping bisa dikatakan minim sekali perubahan. Contohnya di bagian atap sini nih, dia masih desainnya masih floating roof, dan ini masih masih berusaha sama dari yang Toyota Yaris Lele. Terus juga ini dia ada handle chrome, terus juga ada talang air, serta karena dia tipe TRD maka dia dikambing stiker TRD Sportivo serta body kit TRD. Dan juga peleknya juga masih sama, masih ring 16 dengan menggunakan ban 195/50R16. Nah, satu-satu perbedaan di bagian samping ini adalah di bagian spion ini ya. Masih sama sih desain spionnya. Cuman kalau sebelumnya itu kan tipe TRD ini kan warna hitam. Tapi sekarang warnanya jadi dibuat warna body. Jadi mungkin biar agar tampil lebih serasi dengan semua bagian di Toyota Yaris ini. Sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya, dan sama seperti bagian sampingnya, belakang ini sangat sedikit perubahan yang ada di Yaris facelift ini. Paling yang berubah ini hanya beda di sini aja sih. Kalau sebelumnya kan dia ada garis merahnya di bagian bawah logo ini, sedangkan di sini nggak ada. Tapi nanti sama saja. Pertama, antenanya udah shark fin. Terus juga dia punya rear spoiler, ada rear wiper, dan punya defogger. Terus juga lampunya masih seperti ini karena ini dia kesannya lebar, serta ini ada emblem Yaris dan tipe TRD Sportivo. Sensor parkir ada 2 buah titik, dan juga karena tipe TRD maka dia punya body kit di bagian bawah sini. Udah, jadi gitu aja sih perbedaan dibanding versi yang lama. Saya masuk ke bagian bagasinya. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Seperti ini. Nah, kelihatan kan bahwa ini dia punya ruang bagasi yang cukup besar untuk sebuah hatchback. Tapi memang karena ini Yaris ini dia punya panjangnya lebih dari 4,1 meter, wajar lah ya, dia pasti punya ruang hatchback yang memang sangat lega. Apalagi kalau jok belakangnya dilipat. Cuma memang begitu pas kita ngelipet jok belakangnya sih ya nggak begitu rata seperti beberapa kompetitor sih. Tapi yang terpenting dia masih bisa muat barang yang panjang. Tentunya di belakang ini juga tersedia ada emergency kit ketika pas pembelian, serta di bawah sini ada ban serep full size. Nah, kelihatan kan peleknya seperti ini. Sekarang kita masuk ke interior dari Toyota Yaris ini. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari Toyota Yaris tipe TRD Sportivo. Dan seperti yang saya letakkan dari tadi, bahwa perubahannya itu memang seperti bagian samping dan bagian belakang itu nggak sebanyak bagian depannya. Kelihatan masih sama persis seperti versi yang 2018. Ya, seperti desain dashboard itu masih ya seperti versi 2018. Dan ya ini memang berubah total dibandingkan versi interior Yaris Lele. Dan memang di sini ada sedikit perubahan sih, terutama bagian silver ini, panel silver ini kelihatannya lebih gelap, brush metal begitu katanya. Terus juga di sini ya plastik sih, masih plastik semua, tapi setidaknya bukan plastik murahan. Dan juga door trim ini ya juga masih plastik, tapi di bagian dekat tombolnya ini soft touch. Setelah di bagian sini plafonnya kalau biasanya sih kadang-kadang yang mobil yang interior warna hitam itu kan suka beda nih, suka warna abu-abu. Kalau sekarang ini warnanya hitam semua nih, sekujur tubuhnya di interior ini. Terus juga di bagian setir ini ya masih sama ya, dia tombol sebelah kiri untuk tombol audionya, sebelah kanannya buat MID. Nah, ngomong-ngomong seputar MID-nya, ini MID sudah full TFT seperti tipe TRD yang sebelumnya. Dia ada informasi seputar kendaraan, kemudian ada eco rating, ada jarak tempuh, konsumsi BBM, serta kita bisa mengatur menu-menu yang ada di MID tersebut. Terus juga untuk head unit ini. Nah, head unit ini cukup menarik ya, karena sebenarnya ini interface-nya ini menurut saya sih mengingatkan pada Corolla Altis ya. Cuma memang dengan layar yang lebih kecil. Nah, apalagi untuk membuka head unitnya itu langsung kelihatan tanggal apakah ini ganjil apakah genap ya. Jadi memang itu memang lebih berguna di Jakarta ya, karena ada kebijakan ganjil genap. Untuk fitur dari head unit sendiri ya masih standar sih ya. Radio, USB, AUX, Bluetooth, kemudian koneksi Miracast, Smart Device Link, terus juga
ada M Toyota untuk informasi seputar Toyota, termasuk juga direktori dealer Toyota di seluruh Indonesia. Nah, katanya sih di head unit ini dia punya fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Cuman ada info bahwa sebenarnya untuk unit yang bulan September ini itu masih belum ready yang head unit dengan Android Auto dan Apple CarPlay ini. Tapi untuk bulan Oktober itu baru bisa diminta untuk upgrade-nya seperti itu dengan cara datang ke dealer resmi Toyota. Nah, terus di sini ini AC-nya AC digital, lengkap semuanya, tombol-tombolnya ada untuk temperatur, untuk kecepatan angin. Terus juga di sini itu sebenarnya ada lampu kecil sih, ada lampu kecil warna biru di bagian sini untuk menerangi barang-barang ada di bawah sini. Misalkan untuk taruh minuman, untuk taruh HP, untuk taruh kartu. Dan transmisinya ada transmisi CVT, ya transmisi CVT 7 speed, serta untuk semua tipe baik itu tipe G dan tipe TRD juga tersedia pilihan transmisi manual 5 speed. Rem tangan masih rem tangan konvensional. Ini ada power outlet, serta di sini ada konsol tengah buat taruh barang kecil. Memang nggak terlalu gede sih. Oh ya, untuk tipe TRD ini dia tersedia pedal shift, serta ada eco dan sport mode yang khusus di tipe transmisi CVT. Oh ya, ini joknya juga masih sama ya. Joknya ini warna hitam bercampur merah-merah begini, dan entah kenapa untuk sini kelihatan empuk. Ya, empuk banget sih, karena ini seperti ini bercampur antara kain dengan beludru ya, kayak ini beludru di bagian sini. Jadi memang walaupun dia melengkapi kain, dan ini desain juga masih sama persis dari zamannya Yaris Lele 6 tahun lalu, tapi sebenarnya masih nyaman lah duduk di sini. Oh ya, bicara soal fitur safety-nya, seperti Yaris Joker ya, Yaris sebelumnya itu masih sama unggulnya. Dia punya ABS, EBD, brake assist, kemudian dia punya stability control untuk semua tipe sampai hill start assist. Cuman yang berbeda adalah ada di airbagnya. Yaris ini memang masih punya tersedia 7 airbag, tetapi Yaris ini juga tersedia pilihan 3 buah airbag, yaitu 2 di depan dan lutut, dan di bagian bawah setir sini untuk daerah lututnya. Kalau 7 airbag kan ada di jok sama di bagian samping, samping sini ya. Jadi memang Toyota sengaja membuat seperti itu supaya pilihannya lebih banyak, dan juga agar konsumen pengen beli Yaris pengen beli Yaris itu nggak boleh ada yang pilihan tuh nggak terlalu mahal, ada juga mahal sekali. Itu kalau nggak salah untuk perbedaan antara harga Yaris 3 airbag itu sekitar 4 jutaan dibanding Yaris lama. Sedangkan Yaris yang 7 airbag itu beda sama Yaris lama itu sekitar 10 jutaan. Nah, kebetulan yang saya duduk di sini adalah tipe Yaris Sportivo CVT yang 3 buah airbag. Dan yang aku lihat di beberapa dealer sih yang banyak stoknya itu yang tipe 3 airbag ini. Bahkan di dealer ini juga ada satu unit yang sudah kejual dan sudah pasang jok kulit. Jadi nggak masalah kan 3 airbag gitu. Juga selain itu juga Yaris tipe TRD ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur sehingga lebih memudahkan ketika dalam parkir, nggak perlu mengira seperti itu. Sekarang menuju ke jok belakangnya. Nah, sekarang saya udah di jok belakang dari Yaris tipe TRD Sportivo, dan bisa katakan betapa leganya legroom dari jok belakang ini. Ya wajar, karena memang mobil ini mobil yang panjang sih lebih dari 4, meter, jadi sudah sewajarnya bahwa dia punya ruang kaki yang cukup lega. Dan memang ditambah juga dengan jok ini yang cukup empuk, ditambah dengan ini seperti di depan ya, ini ada motif hitam kemerahan, sama ini ada sedikit beludru seperti itu. Dan di sini ada tempat penyimpanan ada semacam kantong di belakang kursi, tapi cuma satu buah, serta safety-nya juga diperhatikan sekali. Seperti headrest-nya ada 3 buah, lalu ada seatbelt tengah buat jok baris tengah, serta juga dilengkapi dengan Isofix. Masuk ke bagian mesinnya. Nah, ini adalah ruang mesin dari Toyota Yaris tipe TRD Sportivo. Mesin ini masih sama, yaitu 1400 cc 2 NRFE, tenaganya 107 PS dan torsi 140 Nm. Nah, ini masih dengan dia punya cover mesin yang macam moncong F1 gitu. Nah, tapi yang paling penting dari ubahan dari Yaris di versi 2020 ini adalah radius putarnya. Nah, jadi Toyota itu mengklaim bahwa radius putar dari Toyota Yaris versi 2020 ini jauh berkurang dari versi sebelumnya. Sekarang dia jadinya 5,1 meter, sedangkan yang sebelumnya itu dia 5,7 meter. Itu karena apa? Karena menurut Toyota ada beberapa perubahan komponen di dalam steering rack-nya. Katanya sih rack and pinion-nya itu dibuat lebih panjang, sehingga dampaknya adalah
radius putarannya jadi lebih pendek, sehingga ini membuatkan untuk berbelok menggunakan mobil Toyota Yaris ini lebih gampang dibandingkan sebelumnya. Nah, aku lupa juga bahwa Yaris ini dia juga menggunakan Yaris tipe ini dia udah 4 buah rem cakram di depan dan juga belakang. Sedangkan tipe G itu hanya di depan saja menggunakan rem cakram, sedangkan di belakang masih menggunakan tromol. Saya menurut kesimpulan dari Toyota Yaris ini. Bisa dibilang bahwa Yaris ini masih mempertahankan beberapa keunggulan yang sudah ada dari versi sebelumnya, seperti tampilannya dan juga fitur safety-nya. Tampilan sendiri yang dimana orang juga sebagai Yaris Joker, dan sekarang dia punya tampilan sekarang lebih ciamik dibanding versi sebelumnya. Terus juga untuk fitur safety-nya, walaupun dia punya pilihan 3 airbag, tetapi setidaknya fitur-fitur seperti stability control dan hill assist tersedia di semua tipe, baik itu tipe G dan tipe TRD. Nah, untuk harga untuk Yaris versi 2020 ini, ya seperti yang saya sebutkan tadi, dia punya 2 pilihan tipe, yaitu tipe G dan tipe TRD. Untuk tipe harga yang paling mahalnya itu udah tembus 300 jutaan untuk tipe TRD Sportivo yang 7 airbag. Nah, di Jogja ini dia punya harga 311 juta rupiah, sekitar segitu. Jadi memang beda di Jakarta itu harga sekitar 10 jutaan seperti itu. Nah, untuk lengkapnya bisa lihat di description. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video tentang Toyota Yaris tipe TRD Sportivo versi 2020. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga jangan lupa untuk share jika kalian ingin bagikan video ini ke teman-teman kalian. Nah, untuk mendukung channel ini tetap berkembang, jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, serta jika ingin pertama kali nonton video terbaru dari channel ini, bisanya juga nyalakan loncengnya. Terima kasih buat sudah menonton, sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!